Semoga semua solat dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Orang-orang yang membebaskan diri dari dosa berusaha memperbaiki hidup, baik di amaliyah, jasmaniyah, perbuatan yang dilahirkan dari produk jasmani, mulut berbicara, tangan bergerak, kaki melangkah, yang kadang disadari atau tidak pernah salah. Mulut seharusnya berkata baik, tapi lisannya berkata yang tidak baik. Kaki melangkah kepada yang baik, tapi melangkah kepada yang tidak baik. Itu jasmania. Ada maliyah, harta. Baik memperolehnya, dari mana diperoleh, kemana digunakannya. Ada yang memperolehnya baik, tapi digunakan pada tempat yang tidak baik. Betul, bekerja halal tidak ada masalah. Tapi diberikan produk-produk yang dilarang oleh agama. Ada yang kedua, mendapatkannya tidak baik, dikeluarkannya pun tidak baik juga. Korupsi, judi, digunakannya untuk maksiat, double kesalahannya. Ada yang unik, didapatkan dari yang tidak baik, tapi pengen digunakan pada yang baik. Dan biasanya nggak banyak dikeluarinnya. Hasil korupsi pengen nyumbang masjid gitu. Ya, hasil dari yang haram pengen dipakai kegiatan sosial gitu. Hal-hal yang demikian nanti akan berpengaruh, tadi disampaikan, kalau masuk ke dalam tubuh seseorang. Maka seperti tadi dikisahkan menjelang Isya, Nabi mengomentari tentang seorang yang menempuh perjalanan panjang dalam kebaikan. Lalu orang itu ingin berdoa mengangkat tangan, lalu menutup dengan al-asma'ul husna, mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Secara kaidah, doanya semestinya dikabulkan 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Karena safar mempercepat, mengangkat tangan mempercepat, dan memulai dengan al-asma'ul husna itu bahkan yang dimintakan oleh Quran. Quran surah 17 Al-Isra dari ayat 110 itu. Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Pilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi enggak harus disebut semua. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus dan seterusnya. Bisa dipilih salah satu. Ya Allah, butuh apa? Rizki, ya Razak. Anda sedang belajar, besok mau ujian, ya Allah, ya Alim. Punya masalah, ya Allah, ya Al-Fattah. Orang ini menyebut nama Allah dengan sifat rububiyahnya yang seharusnya cepat mengabulkan, ya Rabb. Apa komentar Nabi? Anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doanya bisa dijawab? Mat'amu haramun, sumber makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin, dan perangkat hidupnya haram. Jadi haram itu bukan hanya akan menutup sumber-sumber informasi kebaikan, tapi saat yang bersamaan juga bisa menghijab antara permohonan dengan jawaban doa yang Allah kabulkan. Makanya hati-hati dari yang haram ya. Saya ajarkan doa. Riwayatnya tersambung nanti. Tersilahkan nyambung sampai kepada riwayat-riwayat yang sahih untuk diamalkan. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa? Khususnya di hari Jumat. Anda boleh catat, atau Anda boleh rekam, atau Anda boleh lihat kembali rekamannya nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat
Dalam sekali itu. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca ba'da asar bu, menjelang maghrib. Singkat itu. Allahumma kfina bihalalika an haramik, ya Allah, mohon cukupkan hidup kami ini dengan semua yang halal dan jauhkan dari yang haram. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik, dan mohon ya Allah perkaya kepribadian kami dengan semua jenis ketaatan kepadamu dan jauhkan dari maksiat. Wa bi fadlika amman siwak, dan berikan rizki kepada kami yang paling utama darimu, dan kami berserah kepadamu dari selainmu. Dawamkan itu setiap hari apa? Jumat khususnya. Boleh dibaca dalam setiap hari, setiap selesai sholat boleh. Tapi Jumat itu spesial. Itu nanti riwayat yang mutasalsilah diajarkan para ulama kita. Saya mendapatkan juga itu, ya, secara bersanad sampai ke ulama. Itu jawaban yang pertama tadi, yang memakan waktu dari ba'da maghrib sampai isya. Baik ya. Bismillah. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa disingkat, tidak apa-apa, cuman saat dibaca, bacakan kepanjangannya. Singkatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang paling pendek. Salam namanya. Salam. Jadi kalau mau nulis di WA, mau nyapa atau kirim pesan, boleh tuliskan salam. Ya. Tapi bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disingkat dengan apa? Salam. Sanadnya di Quran ada? Ada ayatnya, dalilnya. Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 24 sampai nanti ke 29-nya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Pernahkah Anda dengar kisah tentang para malaikat yang akan datang ke kompleknya Nabi Lut, desanya Nabi Lut alaihi salam? Jadi singkatnya, masyarakat di situ terakumulasi berbuat maksiat dan menantang azab. Sudah disadarkan, diingatkan, malah nantang dan mengancam nabinya. Maka dikabulkan oleh Allah. Malaikat datang, cuman sebelum datang ke tempat itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bersaudara dengan Nabi Lut alaihi wassalam. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Jadi satu masa nabinya dua, cuman beda desa. Ya, kalau digambarkan misalnya, ya kalau diilustrasikan, bukan sebetulnya begitu ya. Misalnya yang Nabi Ibrahim tugasnya di Bandung, Nabi Lut di Soreang misalnya. Atau ya demikian, berbeda distrik. Nah begitu datang ke tempat Nabi Ibrahim, tengah malam tuh, malam-malam. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Nah disingkatnya itu salam, maksudnya assalamualaikum. Dijawab oleh beliau, waalaikumsalam warahmatullah, qaumum munkarun. Ini bukan orang sini. Anda kalau tengah malam jam 2, ada yang di luar rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka tidak? Diintip dulu ya. Begitu diintip, bajunya putih, rambutnya panjang-panjang, ya 3-5 sosok. Assalamualaikum, waalaikum. Dibuka tidak? Dijawab nggak salamnya? Jawab dulu salamnya. Jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka dong. Tidak. Ini dibuka. Dilihat, oh ini bukan orang sini, orang asing. Kalau orang asing lelah, capek, nggak banyak. Kemudian ditanya ini dan itu. Silahkan masuk. Langsung pergi ke belakang ke istrinya. Mama, punya menu terbaik apa kita menjamu tamu kita? Kayaknya dari jauh lelah. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka pergi ke belakang ke keluarganya, masih sempat-sempatnya bikin gulai anak sapi itu. Sembelih lembu. Kalau disembelih, dibikin gulai, dihidangkan. Cuman ya persoalan makin kompleks. Setelah dihidangkan, tamunya nggak nyentuh, begini aja tuh. Lihat ke bawah, kaki nggak napak. Waduh. Antum kedatangan tamu malam, jubah putih, rambut panjang, masuk, dihidangkan makanan, dan dihidangkan, dilihat. Terus ke bawah, dilihat kaki nggak napak. Kira-kira bagaimana tuh? Hah? Lari apa enggak? Udah nggak sempet. Udah di situ.
Hah? Makanya bahasa Qur'annya apa? Fa'aujasa minhum khifah. Maka aujas terperangkap dalam ketakutan, cuman nggak bisa membebaskan diri. Qalu la takhaf. Maka mereka mengatakan, kamu jangan khawatir, jangan takut. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, ini adabnya, ini hikmahnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dalam kondisi darurat apapun, terancam bagaimanapun, sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membahayakan, akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya. Sekalipun kegelisahan itu tiba. Bukan nggak gelisah, nggak tenang, ada kegelisahan, cuman nggak akan lama, balik lagi yakin Allah pasti berikan solusi. Itulah manfaatnya mendekati Allah. Ya, wabasyaruhu bighulamin alim. Atas kebaikannya itu Allah perintahkan pada malaikat untuk mengabulkan doa yang sering dimohonkan, bahwa istrinya Sarah alaihissalam yang divonis oleh medis tidak akan punya keturunan, divonis medis secara klinis monopus dan mandul. Maka atas kebaikannya itu dikabulkan doanya, diberikan kabar gembira akan mengandung dan melahirkan. Ini pesannya apa? Ini fikih doa. Fikih doanya, kalau Anda punya permohonan yang rumit, yang kata orang mustahil untuk dilakukan, maka cari amalan-amalan yang tidak biasa, yang tidak mudah untuk dikerjakan. Apa Anda pikir mudah menerima tamu malam-malam, dibikinkan gulai? Dan itu jawabannya besar di hadapan Allah. Kalau permintaannya berat, maka cari amalan yang tidak mudah orang mengerjakan, itu tidak biasa. Bangun malam tahajud yang orang tidak bangun. Puasa saat orang makan. Puasa sunnah. Saat orang baca Quran, antum baca Al-Quran. Jadikan itu wasilah untuk mengabulkan doa. Itu rumus yang ada di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mengabulkan harapanmu. Ada yang dengan sedekah, ada yang dengan sholat, ada yang dengan berkhidmat. Jadi jangan dibayangkan pakai uang saja. Datang ke Pusdai, bantu-bantu di sini. Bantu-bantu, coba apa yang bisa dikerjakan. Allah pasti berikan jalan. Niatkan wasilah mendapatkan kebaikan. Termasuk Anda yang bekerja mengabdi, niatkan dengan ikhlas. Itu bisa menghilangkan kesulitan. Nanti fikihnya ada di Al-Bukhari. Yang 3 orang sedang berjalan, tiba-tiba kena hujan itu. Masuk mereka ke dalam gua, batunya menggelinding. Kan mereka bebas dari situ setelah bermohon kepada Allah dengan amal solehnya. Di antum tuh kalau beramal soleh, kita, itu insya Allah nggak akan ada yang sia-sia.